Seorang ibu tiri di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara diduga tega melakukan penganiayaan dan penyekapan terhadap dua anaknya. Akibatnya, kedua anak yang menjadi korban itu kini harus dirawat di rumah sakit. Seorang ibu tiri di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara diduga tega melakukan penganiayaan dan penyekapan terhadap dua anaknya. Dalam rekaman video amatir terlihat seorang wanita tengah digiring polisi dengan diiringi suara teriakan warga setempat. Menurut keterangan warga sekitar, pihaknya sempat mendengar suara benturan di tembok sejak pagi hari. Tak lama kemudian, orang tua korban pun berteriak meminta bantuan kepadanya. Warga lalu menemukan anak tiri korban yang berada di dalam kamar dengan kondisi yang memprihatinkan, yakni terdapat sejumlah luka lebam yang diduga dilakukan oleh sang ibu tiri. Warga pun menduga aksi kekerasan ini sudah dilakukan oleh sang ibu tiri sejak lama. Kemarin pagi tuh dari pagi memang saya dengar bunyi benturan-benturan gitu, kayak kepala lagi dijedotin ke tembok, gimana sih bunyinya. Terus iya, terus nggak lama itu mamanya teriak-teriak minta tolong. Teh tolongin teh, katanya anak saya kejang-kejang. Saya langsung masuk ke rumahnya, kenapa? Kata dia nggak tahu, lagi tidur tahu tuh kejang-kejang. Kata itu saya pegang udah kaku kakinya tuh. Terus langsung saya suruh bawa ke rumah sakit. Kini pelaku telah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, kedua anak tiri tengah berada di RSUD Koja untuk menjalani perawatan intensif. Gandhi Armansyah, BTV, Jakarta. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ibu tiri yang tega menyekap anak di toilet, kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Ai Mariati Solihah selaku Ketua KPAI. Selamat siang, Bu Ai. Ibu Ai, ini sebelumnya kita juga ketahui ada ibu tiri yang tega menyekap dua orang anaknya di dalam toilet. Apa informasi yang KPAI dapatkan terkait dengan kasus ini? Ya, kami masih mengumpulkan berbagai informasi ya, tapi karena banyak sekali viralitas ya di berbagai medsos, kami sudah lihat, kami cek gitu ya informasi. Beberapa dari teman-teman wartawan juga mengatakan bahwa orang tua sudah diamankan ya oleh aparat. Nah, tentu kami ingin anak-anak yang menjadi korban itu fokus kami untuk bisa dilindungi, berada dalam perlindungan, baik itu PPAPP sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta UPTD yang memberikan layanan serta keluarga yang bisa memberi perlindungan ya, karena ini kan ibu sambung ya, ibu tiri, kemudian nanti kami cek juga keberadaan bapaknya gitu atau kakek nenek yang hubungan darah sampai derajat ketiga sehingga anak tetap merasa aman walaupun ada situasi ya yang sedang saat ini dipulihkan. Itu yang akan menjadi fokus pengawasan kami. Oke, nah ini juga diketahui bahwa tetangga dari korban, tadi kita juga lihat tayangannya, pernyataannya bahwa ini tetangga dari korban mengetahui adanya penyiksaan yang dilakukan ini sudah lama begitu, tapi takut untuk melapor. Lantas apa upaya dari KPAI, mungkin memiliki layanan khususkah atau hotline begitu untuk mengadu jika menjadi saksi terhadap adanya kekerasan terhadap anak? Ya, situasi ini kerap berulang ya, karena kekerasan terhadap anak dipandang sebagai ranah private. Jadi seolah-olah ini hanya problem keluarga, tidak bisa tetangga ataupun lingkungan melaporkan. Tetapi hari ini harus menjadi sebuah awareness publik bahwa kekerasan sekecil apapun itu harus segera diingatkan. Kalau ternyata tetap ya tidak mampu, maka ya pelaporan gitu. Mengakhiri itu harus dengan dilaporkan. Nah, memang ada dampak-dampak, misalnya kekerasan berlanjut pada orang pelapor biasanya, atau situasi yang kita tidak mampu kendalikan karena misalnya orang tersebut bisa saja ya melakukan tindakan yang lebih fatal pada pelapor dan lain sebagainya. Ini yang mengharuskan pihak pemerintah daerah yang paling dekat dengan lingkungan wilayah itu turun tangan, sehingga saya mengatakan sih memang terlambat ya untuk melihat deteksi dini sebetulnya anak sering nangis, terlihat orang tua ibu tirinya melakukan kekerasan, bahkan dianggap oleh tetangga itu kayaknya sering gitu ya terdengar anak nangis keras atau benturan-benturan gitu. Tetapi memang realitas kekerasan di dalam keluarga itu atau KDRT seringkali dianggap ranah privat dan tidak bisa dicampuri urusan lainnya. Nah, kali ini kita sama-sama harus belajar bahwa
kekerasan di dalam rumah tangga, dan itu apalagi terhadap anak ya, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk melaporkan kepada pihak-pihak dan segera mengakhiri situasi kekerasan itu, Mbak. Oke, nah ini artinya untuk kedua anak yang merupakan korban dari penyekapan dan juga kekerasan dari ibu tirinya, apa hal yang perlu dilakukan agar anak ini tidak menjadi trauma begitu, mengingat memang penyiksaan yang diterima ini sudah informasinya berjalan cukup lama hingga ada ditemukan juga luka-luka lebam di tubuh korban. Ya, tentu kami akan memastikan ya pemulihan dan pemeriksaan secara medis, karena ini tidak bisa hanya dilihat fisik gitu ya, apalagi tadi fisiknya sudah ada serangkaian luka-luka gitu, dan bahkan diinformasikan ada pernah dengar benturan di sekelilingnya. Ini kemungkinan gitu mereka juga terlantar secara pemenuhan hak ya, baik itu misalnya makanan, asupan gizi, istirahat, tempat tidur, atau dia waktu dia dalam keluarga itu kerap dihantui kekerasan, itu harus dicek secara medis, kemudian lebih lanjut secara psikologis. Tentu sisi traumatis anak juga berbeda-beda ya, tetapi yang harus dipastikan adalah bagaimana mendapatkan perlindungan itu. Nah ini tentu akan kami lakukan pengawasan secara intensif, baik secara medis, psikologis, dan bahkan pengasuhan. Karena kami dengar juga usianya kan masih di bawah 12 tahun ya seluruhnya, dan bahkan anak-anak ini tadi bagaimana hubungannya dengan ayah kandungnya misalnya, sehingga tetap ada pengasuhan di dalam proses ya, baik itu pendampingannya, proses di dalam pemenuhan hak-haknya gitu, serta kemungkinan ada pemeriksaan ya, atau didengar informasinya oleh kepolisian, sehingga ini yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah kesehatan fisiknya, kesehatan secara medis, dan bahkan tadi secara psikologis kami akan memastikan itu terpantau, dan hak-hak atas pengasuhan juga, karena masih sangat bergantung pada orang tua, orang dewasa, bahkan pemerintah yang nanti akan memberi dukungan itu semua terhadap anak-anak kita ini. Baik, terima kasih atas informasi dan juga waktunya Bu Ai Mariyati Solihah selaku Ketua KPAI. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat siang.